Rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa adil firdausa makhraja wa ala alihi wa sahbihi mayaminal muntajibin. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu melipat gandakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memuji adalah tahmid dan kemudian pujian kita adalah menuju kepada Dia sebagai Hamid yang maha terpuji. Maha terpuji dalam dirinya, maha terpuji di tengah-tengah makhluknya, maha terpuji di seluruh alam semesta. Makanya kita sebut dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika ada insan yang dengannya manusia kemudian menemukan pujian itu pada diri Allah, maka orang itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Dan itu adalah Muhammad Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita teruskan irfan kita berbicara tentang masih terkait dengan riyadhah, mujahadah, dan sekarang kita akan masuk pada mursyid, syekh dan mursyid. Syekh itu adalah mursyid juga. Syekh itu disebut syekh karena biasanya disebut dengan dituakan. Syekh itu kan sudah senior. Jadi kalau kita Inggriskan itu syekh itu senior. Senior itu dianggap syekh. Senior dalam bidang itu, dalam bidang rohani. Tidak selamanya harus usianya tua, tapi senior dalam pengertian duluan mencemplungkan diri, duluan mendalami aspek-aspek rohania, disebut dengan syekh. Kemudian disebut juga dengan mursyid. Disebut mursyid karena membimbing kepada jalan yang benar. Ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, setelah sebelumnya kita bicara tentang berkaitan dengan musyarata, muraqabah, dan muhasabah yang terkait dengan riyadhah dan mujahadah. Kita sudah bahas sebelumnya tentang riyadhah dan mujahadah, kita harus melakukan latihan-latihan karena jiwa kita seperti tubuh kita juga harus dilatih. Kalau misalnya kita tidak pernah main bola sepak atau main sepak bola, tiba-tiba masuk ke lapangan itu pasti kita tidak bisa. Mungkin sedikit-sedikit kita jatuh, bahkan bisa mati, meninggal karena serangan jantung. Kenapa? Karena tidak terlatih, tiba-tiba masuk, lari kencang, akhirnya kemudian kena jantung. Nah, begitu juga yang lain, semuanya harus dilatih. Bahkan pemain terkenal saja seperti yang sudah pernah mencapai puncak dalam karirnya di olahraga, kalau lama baru tidak olahraga ya bisa kaku lagi. Nah, begitulah juga dengan jiwa manusia. Jiwa kita itu harus dilatih. Yang namanya kebaikan-kebaikan itu, sabar misalnya, ikhlas itu harus dilatih. Kalau kita tidak latih, kita tidak akan pernah bisa menguatkan otot jiwa kita untuk bersifat sabar, redha, dan tawakal. Jadi harus dilatih terus-menerus. Nah, di antara latihan-latihannya kita pernah sampaikan, yaitu kita membuat persyaratan untuk diri kita sendiri. Musyaratah yang setiap orang bisa berbeda-beda. Pada pertemuan yang lalu ada Ibu dokter dari Parepare mengatakan bahwa ya kita misalnya mulai dari salat 5 waktu, saya kira benar. Jadi bagi yang belum terlatih salat 5 waktunya tepat waktu bisa dilatih dari sana. Kalau yang sudah terlatih bisa bergeser lagi misalnya pada yang lain. Jadi kesimpulannya kita mengambil satu amalan itu namanya kita syaratkan diri kita, saya mau salat tepat waktu. Ya, selama ini terus menerus. Ya, kita bisa buktikan selama 40 hari, maka pembahasan terakhir kan arba'in. Coba, bisakah kita salat tepat waktu selama 40 waktu berturut-turut? Atau kalau tidak 40 waktu, 40 hari, lebih panjang lagi, 40 hari. Coba kita melatih salat 5 waktu, tepat waktu 40 hari berturut-turut. Nah, ini kita coba lakukan. Itu namanya musyaratah. Atau misalnya ada lagi yang mengambilnya yang sudah terbiasa dengan sudah terlatih dengan salat tepat waktu, mungkin pindah lagi misalnya berpuasa Senin Kemis ya, selama 40 hari. Jadi
Senin dan Kamis ditambah 2 berarti sekali 40. Jadi 40 minggu lah, 40 minggu karena Senin Kamis 1 minggu. Nah, itu kita latih terus-menerus. Begitu misalnya dengan yang lain, misalnya berkata-kata baik. Bisakah kita melatih diri kita untuk misalnya selama 40 hari tidak marah, tidak pernah tersinggung. Nah, itu bisa kita latih juga itu. Jadi bukan hanya amalan seperti mahda tadi, seperti sholat atau puasa, tapi juga yang gairu mahda seperti tadi misalnya melatih diri untuk sabar. Sabar itu artinya tidak marah, tidak tersinggung, tidak berkeluh kesah selama 40 hari, 40 malam. Nah, ini namanya musyaratah. Kita bikin syarat yang kita sendiri memenuhinya. Setelah itu kita start melakukannya dengan melakukan pengawasan. Siapa ya? Diri kita sendiri yang mengawasinya, namanya muraqabah. Setelah itu baru kita muhasabah setelah lewat 40 waktu atau arba'in itu. Nah, tetapi setelah kita mencoba melakukannya sudah bagus, tetapi ada aspek penting satu lagi di dalam proses rohania ini, yaitu mursyid. Nah, inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi berturut-turut dari atas adalah muraqabah, mujahadah, riyadah mujahadah, kemudian musyaratah muraqabah dan muhasabah. Lalu kemudian ada arba'in. Jadi terakhir ini adalah arba'in yang ketiga. Ini arba'in ya, ini sudah nggak ada ya. Kesimpulannya adalah arba'in pembahasannya. Arba'in ini. Ya. Di pembahasan kita sebelumnya adalah arba'in. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, syekh dan mursyid. Ya, jadi syekh dan mursyid. Jadi kita ulangi lagi, syekh tadi adalah senior ya. Senior di sini bukan berarti dia lebih tua umurnya, tapi syekh itu artinya sudah lama di situ, berkecimpung di situ. Misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris di Indonesia, masih susah kita bahasa Inggris di Indonesia karena tidak sehari-hari. Nah, kita belajar pada anak muda yang sudah terbiasa, yang sudah terlatih karena lama tinggal di Eropa misalnya. Nah, tentu bagi kita dia adalah syekh kita seperti itu, walaupun kita umurnya jauh di atas. Kenapa? Karena dia senior. Jadi kata syekh di sini lebih kepada senior dalam bidang irfan. Nah, nama lainnya adalah mursyid. Disebut mursyid karena dia membimbing kepada jalan yang benar. Jadi syekh kita tidak bahas, yang kita bicarakan mursyid karena ini paling banyak digunakan. Ya. Kalau syekh ini dipakai dalam berbagai bentuk. Contohnya misalnya guru besar di perguruan tinggi terkadang dipanggil syekh. Ya. Orang yang menguasai banyak hal disebut dengan syekh. Seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sudah Syekhul Islam. Kemudian Ibnu Arabi Syekhul Akbar, ya, Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ya. Syekhul Isyraq, ya Syuhrawardi. Nah, itu disebut syekh karena dia senior di sana. Jadi syekh ini digunakan bukan hanya dalam irfan tetapi dalam banyak hal. Nah, yang paling banyak kita kenal, dengarkan di masyarakat kita adalah pakai kata mursyid. Dan kata mursyid ini ada di Quran. Ya, mursyid ini ada di Quran. Ya, sebelum kita nanti bahas mursyid di Quran dan asal katanya rasyada, ini dalam Al-Quran itu ada kata rasyad. Ya, jadi dalam Al-Quran ada kata-kata rasyad. Ada doa kita, Rabbana atina min ladunka rahmatan uhai lana min amrina rasyada. Itu rasyada. Ya. Jadi surat Al-Kahfi nanti kita lihat. Jadi ini adalah rasyad. Nah, kita baca dulu sedikit di sini. Jadi salah satu faktor penting dalam pencapaian kesempurnaan syair itu orang yang berjalan, suluk juga berjalan, syair suluk. Ya. Dari kata saraya siru berjalan. Suluk salakaya suluku menempuh. Syair suluk bagi seorang pesalik ini adalah salik, kalau bahasa Arabnya salik. Karena ini pakai kombinasi antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, pesalik. Bagi seorang pesalik adalah keberadaan seorang syekh atau mursyid yang menuntunnya. Ya. Syekh sendiri adalah ia yang melewati jalan irfan tadi dan memiliki kemampuan rohani serta kesanggupan menuntun murid di jalan tasawuf. Ya, jadi inilah definisi daripada syekh di sini. Ya. Syekh sendiri adalah ia yang telah, ya kata-kata di sini adalah orang ya. Syekh sendiri adalah orang yang telah melewati jalan irfan dan memiliki
kemampuan rohani, ya, dan kesanggupan menuntun murid. Jadi bisa saja yang bersangkutan itu telah melewati jalan irfan dan memiliki kemampuan rohani, tapi belum tentu memiliki kesanggupan atau kemauan untuk menuntun orang lain. Dia hanya cukup untuk dirinya saja. Sedangkan syekh itu selain selesai dengan dirinya, juga mau terlibat di dalam memperbaiki, meningkatkan juga jiwa-jiwa orang lain. Jadi memiliki kesanggupan untuk menuntun murid di jalan tasawuf. Jadi kalau ada mursyid biasanya lawannya murid. Ya. Jadi murid itu adalah dari kata arada yuridu. Murid adalah orang yang punya kehendak. Jadi murid itu adalah orang yang punya kehendak yang kuat untuk menempuh jalan rohani. Namanya murid. Sedangkan mursyid atau kasyekh adalah orang yang punya kesanggupan. Selain dia telah melewati jalan irfan, juga memiliki kesanggupan, punya kemampuan rohani untuk menuntun murid tersebut di jalan tasawuf, di jalan rohani. Nah, jadi di sana ada dua, ada murid dan ada mursyid. Murid dari kata arada yuridu, punya kehendak, punya kemauan keras. Jadi kalau tidak punya kemauan keras, dia nanti gagal di tengah jalan. Hafiz berkata, jangan lewati tahapan ini tanpa disertai hadir. Nah, kita lihat ini kata hadir. Ya, jadi hadir di sini adalah sebetulnya pakai kha ya, pakai hadir karena kan itu bahasa Arabnya pakai kha. Hadir itu kan hijau. Ya, jadi ini adalah hadir. Jadi jangan melewati tahapan ini tanpa disertai hadir. Ya, kenapa? Karena jalan ini penuh kegelapan. Takutlah dari bahaya kesesatan. Karena tidak sedikit nanti orang yang melewati jalan ini benar menjadi aneh. Kan ada orang yang berislam tiba-tiba jadi aneh. Tadinya kita lihat itu orangnya sepertinya tawadu, orangnya ridho, ikhlas. Tapi lama-kelamaan yang bersangkutan tambah aneh. Ada seperti itu. Di Jakarta dulu, Pak Bos sekalian ya, di Jakarta ada seorang ibu namanya Lia Aminuddin, Ibu Lia Aminuddin, ya dulu itu. Ya, awalnya bagus membimbing orang secara rohani, tapi lama-kelamaan kok jadi aneh. Ya, yaitu yang disebut dengan Islam apa dulu itu ya. Itu ada dulu ya, Islam Isa Bugis kalau tidak salah namanya. Nah jadi itu ada kayak gitu-gitu tuh tiba-tiba kemana-mana pakai ihram, perempuan-perempuannya digundul, nah semua perempuan itu digundul sama gitu. Jadi akan menjadi aneh. Kenapa? Karena tidak punya mursyid. Ketika dia tidak punya mursyid, terkadang tidak bisa membedakan mana egonya dan mana wahyu Tuhan yang dia pelajari. Kan yang namanya mursyid itu harus berpedoman Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Jadi jangan sampai tersesat di dalam kegelapan. Ya, karena itu dalam tahzib dan tazkiyah nafs ya, untuk mencapai usul itu tiba, masuk, menyatu, haruslah mendapatkan tuntunan seorang mursyid sempurna. Jadi kata-kata ini sih harus mendapatkan tuntunan dari mursyid sempurna ini. Nah, jemaah sekalian ini sampai di sini dulu kita pindah ke melihat kata-kata ini. Ada khidir. Ya, dan ini ada mursyid. Ya, kita lihat ini kata-kata ini. Ada mursyid. Ya. Ini kita bicarakan ini. Ada mursyid di sini. Nah, mari kita lihat di Quran dulu. Ya. Nah, ini jemaah sekalian, kita lihat dulu di ada tiga ayat dalam surat Al-Kahfi ini. Ya. Ada 3 kelompok ayat maksudnya, ada 3 kelompok ayat yang menggunakan yang terkait dengan mursyid. Dan memang ada kata mursyid di surat Al-Kahfi. Kalau saya searching pakai ilmu jam itu satu-satunya kata mursyida itu yang ada dalam Al-Kahfi. Kita lihat dulu. Ini adalah doanya Ashabul Kahfi. Jadi apa namanya doanya Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam gua. Ini ayat 10 surat 18 surat Al-Kahfi ayat 10. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id awa." Ingatlah ketika awa al-fityatu. Al-fityatu adalah pemuda-pemuda tersebut. Ya, ini taknya bukan tak perempuan, ini bentuk jamak daripada fatan.
Jadi al-fityah itu pemuda-pemuda tersebut berlindung. Awa itu mengambil tempat. Ila ke dalam, kita artikan ke dalam, al-kafi ke dalam gua. Jadi ingatlah ketika para pemuda-pemuda itu, yang jumlahnya tidak disebutkan secara tepat itu, mengambil perlindungan ke dalam gua, dalam rangka menyelamatkan dirinya dari penguasa yang zalim pada saat itu. Nah setelah sampai di dalam gua, faqalu mereka berdoa. Gua itu kan kalau bayangan kita kan gelap. Gua itu kan tertutup ya. Yang namanya gua itu adalah ceruk di dalam batu, di dalam gunung. Kayak dia gelap. Itu namanya gua itu adalah gelap. Nah, pada saat kita berada dalam kegelapan itu kan butuh cahaya, butuh pemandu namanya. Maka kita lihat sini. Doanya setelah sampai di sana dikatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami min ladunka dari sisimu rahmatan rahmat. Ya. Wahai Tuhan kami, atina berikanlah karuniakanlah kepada kami min ladunka dari sisimu rahmatan rahmat. Wahai wahai dan sediakanlah, karuniakanlah lana untuk kami min amrina kaitannya dengan urusan kami ini, urusan melarikan diri dari penguasaan zalim, urusan berlindung pada gua yang gelap ini, rasyada. Rasyada ini adalah kata rushd. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan la ikrafidin at-tabayyana rushd. Jadi rushd itu adalah jalan lurus, jalan yang rasional, jalan yang masuk akal, jalan yang akli, jalan yang mantiki. Nah, itu namanya rasyada, rushd. Diminta, ya Allah karuniakanlah kepada kami dalam rangka urusan kami dalam gua ini, supaya berjalan rasyada, berjalan lurus, berjalan sesuai dengan akal sehat. Dari sini rasyada. Ingat, mursyid satu kata ini, rasyada. Tunjuk yang lurus. Jadi rasyada. Nah, jadi rasyada. Coba kita lihat dulu di sini. Ini ada, kita pakai kamus dulu di sini. Untuk melihat kata rasyada. Ya. Rasyada. Apa ini artinya rasyada? Kita bisa lihat. Jadi rasyada artinya menunjukkan, ini membimbing. Di rasyada itu lurus. Kalau rasyada, yurasyidu membimbing, menunjukkannya. Nah, jadi seperti kalau ini adalah rushd. Itu artinya pikiran, akal sehat ini. Akal. Jadi kita lihat dari atas dulu ini. Rasyada yurasyidu, dari situ muncul kata mursyid. Rasyada yurasyidu kita lihat ini, menunjukkan, membimbing, memimpin, merasionalkan. Artinya membawa orang itu berjalan secara rasional. Jadi yang namanya mursyid itu tidak mengajari orang yang aneh-aneh. Ya. Jadi ingat, kata-kata rasyada ini merasionalkan, memantikan, melogiskan tindakan muridnya. Kalau dia justru membuat murid semakin aneh, menjadi tidak rasional, ya berarti dia bukan mursyid yang baik. Ya. Kalau dia bukan mursyid yang baik, berarti dia bukan salik, tapi dia sarik. Salik itu adalah penempuh jalan. Kalau sarik mencuri sesuatu dari muridnya, apa yang dicurinya nantinya banyak. Ketika dia membimbing muridnya nantinya itu tidak melihat kepada jiwanya, tapi melihat kepada sakunya muridnya. Jadi rasyada yurasyidu, menunjukkan, membimbing, memimpin, merasionalkan. Kemudian rushd, ya. Akal pikiran, pikiran sehat, kesadaran, bimbingan yang benar. Jadi rushd, akal, pikiran, pikiran sehat, kesadaran, bimbingan yang benar. Itu rushd. Ini yang kita temukan tadi dalam surat Al-Baqarah. La ikraha fid din, qad tabayyana rushd, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, ini sama tulisannya di sana. Ya. Kita bisa lihat di sini surat Al-Baqarah ya. 2. Ayatnya 156. Maaf, 256 ya. Ini dia. Like Rafidin, katabaina rushd, ini rushd. Sama. Bedanya tadi pakai alif lam ma'rifah, rushd. Ya. Ingat, rushd itu artinya apa? Akal. Jadi kalau kita bawa ke sini tadi, tidak boleh dipaksa orang dalam beragama, karena telah jelas rushd yang rasional, yang akliya, yang logis, minal gai, dan yang tidak logis, ya, yang falasi, gai, bengkok, sesat. Ya. Rushd. Ya. Bisa juga menggunakan bentuk 4 juga, dari pakai alif di depannya. Arsyada
Yurshidu, ini kata mursyid muncul di sini. Bisa juga tadi shinnya ditasdid, rasyada yurashidu. Mirip ini juga. Ini mirip ini, ya. Ini mirip juga, memandu, membimbing. Jadi arsyada yurshidu. Dari kata arsyada yurshidu muncullah kata mursyid. Ya-nya diganti dengan mim, ra-nya disukun jadi mursyidun. Jadi arsyada yurshidu. Memandu, membimbing, mengatur, mengarahkan, menunjukkan, mengantarkan. Mengantar kemana? Kepada tujuan. Jadi bisa dikatakan bahwa mursyid itu adalah memandu, membimbing, mengatur amalan-amalan muridnya, seraya mengarahkannya, menunjukkannya, mengantarkannya kepada tujuan yang kita bicarakan di tadabbur dengan destinasi. Jadi membimbing, mengarahkan murid untuk sampai kepada destinasi yang telah ditujunya. Ya. Jadi seperti inilah apa namanya, kira-kira seperti itu. Maka kalau ini rush juga nama lainnya sama tadi di atas ini. Ini adalah akal pikiran sehat. Nah, jadi saya kira sudah jelas Pak Bu sekalian ya, kata rush itu tadinya. Jadi kita kembali ke surat Al-Kahfi tadi. Jadi Ashabul Kahfi berdoa Rabbana ya atina miladunka rahmatan. Jadi dengan membahas terus ini sekaligus kita juga bisa mengetahui makna daripada doa ini. Rabbana wa Tuhan kami atina berikanlah kepada kami miladunka dari sisi kamu rahmatan rahmat. Wahai dan karuniakanlah lana kepada kami min amrida dalam urusan kami ini rasyada. Jadi sudah jelas tadi rasyada apa? Jalan yang rasional, jalan yang benar, jalan yang masuk akal, jalan yang tidak aneh-aneh. Jadi rasyada. Ya. Min amrina rasyada. Jadinya. Ini ayat 10. Ya, kita lihat lagi ayat berikutnya ini. Ayat 17. Ini kata mursyid muncul di sini. Mursyid dari kata arsyada tadi di sini. Arsyada yursyidu, ya-nya tadi kita ganti dengan mim, baru ra-nya ditasdid, maka menjadilah seperti ini, mursyidun, mursyidan. Dari kata mursyidun sebetulnya ini. Nah, jadi kita lihat. Ya. Ini adalah ayat 17 surat Al-Kahfi. Ya. Ketika Ashabul Kahfi sudah berada di dalam gua, maka dikatakan watara dan kamu bisa lihat. Watara syamsa, kamu menyaksikan matahari idza tolaat ketika terbit, memancar. Ya. Di ketika matahari terbit, tentu matahari terbit di timur. Ya. Watara asyamsa idza tolaat, apabila dia memancar. Kalau terbit sebetulnya dari kata syaraka, ya, isyrak. Idza apa namanya? Watara syamsa idza syarakat, ya, apa namanya? Terbit kan, tenggelamkan maghrib, terbit masyrik, tempat terbitnya masyrik, lawannya maghrib. Nah, talaat artinya terbit apa memancar. Tazawaru an kafihim. Di matahari ketika terbit itu miring an kafihim. Miringnya kemana? Ke kanan. Jadi kita bisa bayangkan ini apa namanya? Berarti kita berada di sebelah utaranya gua, kamu gitu. Jadi gua ini kita bayangkan memanjang utara selatan. Karena ketika matahari terbit di timur, maka kita lihat terbit kan matahari di timur. Tidak ada kata timur, tapi kita tahu matahari terbit di timur. Maka bayangan itu miring ke kanan. Kanan kan, jadi berarti kita sebelah kiri. Maksud kita sebelah utara. Menghadap ke selatan, kan begitu. Berarti kalau matahari terbit di timur kan berarti dia ke kanan. Yamin, ke arah barat bayangannya. Karena matahari dari timur, tentu bayangannya ke arah barat. Ya. Wa idza gharabat, sebaliknya kalau dia terbenam, ini maghrib, tempat terbenamnya namanya maghrib. Wa idza gharabat, apabila dia terbenam, ya takriduhum, apabila dia terbenam maksudnya matahari akan terbenam takriduhum, ya, maka matahari itu atau cahaya itu meninggalkannya zata shimal ke arah kiri. Nah, itu tadi. Jadi kalau matahari akan terbenam di barat, tentu bayangannya ke kiri kan begitu sekalian. Ke timur maksudnya. Matahari di barat, tentu bayangan ke timur. Matahari di timur, bayangan ke barat. Kan begitu. Ya. Di tadi kita beri sebelah utara. Zata shimal. Wahum, sementara mereka semuanya, Ashabul Kahfi itu, fi fajwatin minhum. Ya. Fi fajwatin minhum. Ya, berada searah dengan matahari tersebut, jalannya matahari. Ya.
Jadi melintah. Jadi guanya anggaplah dia memanjang dari utara ke selatan, dia kemudian tidurnya memanjang. Jadi kepalanya di barat, kakinya di timur. Nah begitu. Ya. Dzalika min ayatillah. Dzalika min ayatillah. Begitulah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini tentu kita bisa tafsirkan secara batinnya Pak Buya, tetapi kita ambil dohirnya karena kita ingin membahas tentang ini tadi ini mursyidah. Kita ingin bahas mursyidahnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan zalika min ayatillah, itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Man yahdillah, siapa yang Allah berikan hidayah petunjuk, fahuwal muhtadi, maka orang itulah yang disebut dengan al-muhtad. Muhtad itu orang yang dapat petunjuk. Jadi orang disebut dengan muhtadin atau muhtadun apabila Allah beri petunjuk kepadanya dalam konteks kitab suci. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya kalau kita dipandu seseorang maka kita namanya muhtad. Wa may yudlil, dan siapa yang tersesat, ini penekanannya di sini. Wa may yudlil, siapa yang tersesat, falan, maka sekali-sekali tidak. Tajida, dia menemukan, mendapatkan lahu, baginya waliyan mursyida. Nah, pertanyaan apakah dua di sini? Kalau wali dan mursyid adalah dua hal, tentu di sini wow. Waliyan wa mursyida. Harusnya falan tajida lahu waliyan wa mursyida. Tetapi di sini tidak pakai wow di sini, coba lihat. Tidak pakai wow ataf di sini. Dengan demikian mursyid di sini kembali kepada wali. Jadi di antara tugasnya wali Allah itu adalah membimbing manusia. Ya, mursyid. Maka kita bisa pastikan bahwa mursyid yang asli itu adalah para maksumin, insan kamil. Jadi mursyid yang asli itu adalah para maksumin. Ya, yang merupakan insan kamil. Lalu kemudian ke bawah itu mursyid juga, tapi mursyid yang menjadi bawahan. Ya, mursyid yang dimursyidi juga. Ya, jadi katakanlah di sini misalnya, ya kita lihat di sini. Nah, tadi. Kita lihat di sini nih, ya, ini. Sini Allah ya, ini adalah kita sebut Allah di sini. Allah. Kemudian di sini ada Rasul. Rasul ini kan dibimbing tadi oleh Allah. Lalu kemudian Rasul itu digantikan oleh para maksumin. Ya. Ganti oleh para maksumin. Ya, di sini kita sebut dengan maksumin. Nah, maksumin ini merupakan mursyid yang asli. Ya, ini M-nya bisa bermakna maksumin, bisa saja bermakna mursyid. Ya. Jadi kalau kita ikut mursyid, apa namanya, maksumin atau kemursyid, yang asli hakikatnya kita ikut Rasul, hakikatnya kita ikut Allah. Gitu. Nah, nanti mursyid ini karena kan terbatas ya, bahkan dalam kondisi seperti sekarang gaib. Maka dia butuh ini mursyid punya lagi orang-orangnya di bawah, yang punya di sini nih. Nah, itulah dia. Nah, inilah yang kemudian berhadapan dengan umat. Bahkan sangat mungkin ini punya lagi di sini, ya, punya lagi di sini. Ya. Punya lagi di sini, punya lagi di sini. Nah, nanti inilah yang berhadapan dengan umat di bawah. Jadi inilah yang berjumpa dengan umat. Ya, ini yang paling banyak di bawah ini. Kita sebut di bawah ini adalah umat. Ya. Umat manusia. Jadi inilah. Tapi harus jelas ke atas ini. Ya. Supaya kita benar-benar dibimbing untuk ke sini, sampai kepada Rasul, sampai kepada Allah. Inilah apa namanya, kriteria mursyid dalam Al-Quran. Takutnya kalau kita ikut sama dia tidak dibawa ke sini kan repot jadinya. Jadi harus mursyidnya itu adalah membawa kita ke sini, urutannya begitu. Ya. Nah, jadi mursyid ini adalah pelanjut atau perpanjangan tangan daripada mursyid yang asli. Mursyid yang asli adalah yang maksum, yang terjaga, yang memang dirinya adalah merupakan representasi daripada Rasul, sebagaimana Rasul merupakan representasi daripada Allah. Nah, jadi di sini apa? Bagi orang yang tersesat dibutuhkan ini. Man yudlil, siapa yang tersesat, maka dia tidak bisa menemukan jalannya. Ya. Falan tajida lahu, tidak bisa menemukan jalannya. Kecuali kalau dia dibimbing oleh wali. Kalau dia tersesat berarti tidak ada walinya, tidak ada mursyidnya. Jadi wali yang di sini adalah mursyidah. Artinya wali itu berfungsi sebagai mursyid. Karena ini adalah mursyid ini adalah sifat daripada wali. Ya. Jadi wali ini walinya bukan wawudan ya, ini wali. Ya. Wali mursyid ini adalah sifat disifati.
tidak menemukan seorang wali yang mursyid, wali mursyid, wali yang berfungsi sebagai mursyid. Seperti itu. Nah, kita lihat. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ini tadi kita lihat doanya tadi Ashabul Kahfi di sini ya, supaya dia ya wahai lana min amrina rasyada. Nah, supaya hayy lana min amri rasyada, supaya jalan kita itu berjalan sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah logika rasional, maka kemudian kita butuh pembimbing, pemandu, guru lah kalau bahasa kitanya guru. Ya. Jadi kita butuh namanya mursyid, ya, yang merupakan perpanjangan daripada wali ini, waliyan mursyidah. Nah, dicontohkanlah di dalam surat Al-Kahfi juga, yaitu ayat 65, ini dia. Ya, ini 65. Yang dijadikan contoh adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ingat tadi di sini. Pembahasan kita di sini Khidir, ya. Ini adalah cerita tentang Nabi Khidir. 65. Abdan di sini adalah Nabi Khidir ya. Karena ini tidak disebutkan namanya di sini oleh para ulama, para apa namanya riwayat-riwayat menyebutnya Nabi Khidir. Fawajada, dia menemukan, ingat kata-kata fawajada. Tadi di sini tidak menemukan ya, ini tadi. Nih, falan tajida, ini mendapatkan menemukan. Kalau di sini harus menemukan dulu ya. Nabi Musa wajada, fawajada abdan. Lalu Nabi Musa dan pelayannya menemukan, berjumpa wajadan dengan seorang hamba, abdan. Jadi kenapa tidak sebut namanya? Karena penekanannya pada sifatnya abdan. Seperti mana pada saat Isra Miraj, Nabi Muhammad tidak disebut dengan Muhammad ataukah Nabi, tetapi abdan. Ya, Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ya, itu adalah abd. Nah, di sini sebutkan juga abdnya. Maka Nabi Musa berjumpa dengan abd. Ya. Min indina, dari sisi kami. Jadi abd yang berasal dari sisi kami. Kata-kata min ibadina, di antara hamba kami, kan berarti dia berkategori ibadnya Allah, ibadur rahman. Atainahu, yang telah kami berikan kepadanya rahmatan. Jadi berjumpa dengan seorang hamba, min ibadina, di antara hamba-hamba kami dari sisi kami, atainahu, yang kami berikan kepadanya rahmat. Rahmat berarti hatinya adalah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Min indina, tadi dari sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami mengajarkan kepadanya, kepada siapa? Abd ini. Min ladunna, dari sisi kami, ilman, ada ilmunya. Baru kemudian qala lahu Musa. Kemudian Musa berkata kepada orang tersebut, kepada abd tersebut. Yang tidak lain adalah Khidir, Nabi Khidir. Jadi Musa berkata kepada orang itu, Nabi Khidir, hal attabi'ukah. Hal di sini kita artikan bolehkah. Bolehkah saya attabi'uka, mengikuti kamu, ittiba kepada kamu. Ala, dalam kaitannya dengan antu alimani, agar engkau mengajari aku. Jadi antu alimani. Hal attabi'uka ala antu alimani. Bolehkah saya mengikuti kamu agar kau bisa mengajarkan kepadaku mimma, dari apa saja. Ulimta, yang diajarkan kepadamu. Ulimta, tidak diajarkan kepadamu. Rusda, rusda. Diartikan sini petunjuk. Ini kata-kata rusda sama tadi di surat Al-Baqarah tadi ya. Sama di surat Al-Baqarah tadi. Ya, surat Al-Baqarah tadi mana? Ya, surat Al-Baqarah ini ya. Ini. Rusd sama. Ya. Sama dengan ini. Rusd. Ya. Mimma ulimta rusda. Nah, jadi walaupun di sini dikatakan bahwa katabayyana rusydu minal ghayy, tetapi untuk sampai ke sini secara sempurna butuh namanya mursyid. Untuk sampai kepada jalan ar-rusyd, ya, maka kita butuh namanya mursyid. Ya, untuk sampai ke sini. Tadi mursyidnya disebutkan di sini, ya. Mursyid. Ya. Nah, jadi rusda. Mimma ulimta rusda. Apa syaratnya, kata Nabi Khidir? Qala, Nabi Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Syaratnya untuk ikut sama saya adalah sabar. Nah, jadi syarat pertama harus dimiliki untuk menjadi murid yang baik. Jadi berarti di sini Musa
melamar menjadi murid kepada mursyid yang bernama Khidir. Jadi hubungan antara Musa dan Khidir di sini adalah hubungan antara murid dan mursyid. Hubungan antara murid dan mursyid. Ya. Nabi Musa menjelaskan kepada kita apa yang tidak boleh pada murid. Dan Nabi Khidir menjelaskan kepada kita apa yang berada di balik perbuatan-perbuatan seorang mursyid yang oleh orang awam terkadang tidak bisa dijangkau oleh pikirannya, padahal itu adalah yang benar. Itulah yang rasional. Makanya syarat untuk sampai ke sana adalah sabar. Ya, dan inilah yang dipersyaratkan oleh Nabi Khidir, sehingga berkata kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguhnya kamu tidak sanggup untuk bersama saya sabar bersama saya. Ya. Wa kaifa tasbiru, karena bagaimana kau bisa sabar ala atas malam tuhid bi khubra, kepada sesuatu yang belum terjangkau padamu khubar. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, khubar itu kabar, berita, bukan pengalaman. Khubar ini adalah ilmu. Jadi syarat untuk mencapai derajat sabar itu adalah ilmu. Makanya kita sampaikan bahwa irfan itu terakhir, didahului dengan hikmah. Kan kita sudah belajar empat tingkatan penalaran. Penalaran pertama adalah bayani, nalar bayani. Penalaran yang kedua adalah nalar jadali. Kemudian yang ketiga penalarannya adalah burhani, dan yang keempat adalah irfani. Jadi seperti itu. Nah, dalam burhani itu argumennya bersifat rasional. Jadi kalau burhani itu selalu argumennya bersifat rasional. Nah, nanti kemudian irfani merasakan zauq di sana. Nah, jadi dikatakan di sini fakaifa wa kaifa tasbiru, bagaimana wahai Musa kamu bisa sabar ala malam tuhid bihi khubra, terhadap sesuatu yang ilmumu belum mencakup padanya. Jadi disinilah pentingnya khubra. Ini adalah hubungan antara murid dan guru. Jadi kalau kita kira-kira begini, kita bicara di sini mursyid. Ini adalah mursyid. Ini adalah mursyid. Lalu kemudian di bawah sini ada murid. Sini adalah murid. Jadi mas sekalian, syaratnya murid ini adalah pertama, supaya mursyid ini bisa membimbing muridnya, maka syaratnya ini adalah ilmu. Ya, khabar tadi istilahnya, jadi ilmu. Dalam hal ini adalah belajar. Ya. Baru kemudian amal. Amal yang tadi kita sebutkan sebelumnya dengan riyadhah dan mujahadah. Riyadhah dan mujahadah. Ya. Jadi ilmu baru amal, dan itu selalu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ya. Ilmu amal. Jadi ilmu tentang rohani, tentang nafs. Ingat kata-kata man arafa nafs. Jadi ada kata irfan. Mengetahui, mengenal dulu. Baru kemudian masuk pada amal. Nah, disinilah nanti tasawuf muncul. Pada saat kita ilmu, ini adalah hikmah. Jadi pada wilayah ini ini butuh namanya hikmah. Nah, sedangkan pada wilayah yang di bawah ini, pada wilayah ini namanya irfan. Jadi kita butuh hikmah dan irfan. Ini makanya sore hari kita belajar hikmah, malam hari kita belajar irfan, biar ada kesesuaian. Jadi inilah syarat murid. Siapa yang mengajari ini? Ya tentu mursyidnya. Jadi mursyid ini bukan hanya pengamal, tapi juga pemilik pengetahuan mengenai masalah-masalah ketuhanan dan masalah-masalah kerohaniahan. Ya. Itu mursyid dan murid. Jadi inilah yang kita temukan di dalam surat Al-Kahfi. Kita kembali lagi ke sini. Jadi saya kira jemaah sekalian sudah kelihatan ya tentang Khidir tadinya. Ya. Seorang salik dalam kesempurnaan, ini tadi kita sudah tahu ya, kesanggupan menuntun murid di jalan tasawuf. Jadi memiliki kemampuan rohani serta kesanggupan menuntun murid di jalan tasawuf. Harus sanggup.
Ingat, kalau dia tidak sanggup ataukah tidak mau, kan berarti bukan salik namanya, tapi sarik. Ataukah tidak membawa orang kepada jalan yang benar, itu bukan salik, tapi sarik. Kalau sarik itu pencuri namanya. Jadi seorang salik dalam kesempurnaan syair suluknya haruslah berada dalam pancaran bimbingan. Jadi dia pun juga, seorang pesalik harus berada dalam pancaran bimbingan, bantuan dan pengarahan secara lahir dan batin. Dan pengarahan secara lahir dan batin dari seorang syekh kamil, syekh sempurna maksudnya Pak sekalian, insan kamil ini, ya, yang bisa membawanya kepada kesempurnaan. Jadi intinya adalah membawa kepada kesempurnaan. Inilah kata kuncinya. Jadi kerja-kerja daripada mursyid adalah membawa orang kepada kesempurnaan, bukan justru membuat muridnya menjadi tercacati, menjadi penyakit. Kenapa? Hanya membawa murid untuk bicara tentang materi, dan materi. Kalau bahasa lainnya, uang, dan uang. Jadi pembimbing mana tadi? Kita teruskan di sini. Seorang salik dalam kesempurnaan syair suluknya haruslah berada dalam pancaran bimbingan, bantuan, dan pengarahan secara lahir dan batin oleh seorang syekh kamil. Jadi harus ini. Ya, kita sebut saja insan kamil ya. Syekh kamil itu insan kamil. Yang bisa membawanya pada kesempurnaan. Jadi tugasnya adalah membawa kepada kesempurnaan ini. Membawanya pada kesempurnaan. Membawanya pada kesempurnaan. Pembimbing utama ini adalah insan kamil maksum ini, Pak, di atas. Nah, jadi insan kamil, tapi ada yang paling di atas lagi, insan kamil maksum ini sudah terjaga. Jadi inilah pembimbing utamanya, Pak Bu sekalian. Ya. Inilah pembimbing utamanya, insan kamil maksumin. Jadi pembimbing utamanya adalah insan kamil maksumin. Alaihim salatu wassalam. Dan sesudah itu, para murid mereka yang berada dalam pancaran Al-Quran. Jadi penekanannya apa sekalian, lihat ini, Al-Quran. Ya. Jadi penekanannya adalah Al-Quran. Jadi muridnya para maksumin ini yang berada dalam pancaran Al-Quran. Jadi pancaran Al-Quran. Jadi kita berikan tanda tekan pada kata Al-Quran. Di pancaran Al-Quran dan wilayah. Karena ini Al-Quran dan pasangan Al-Quran yang telah melewati jalan tariqah dan irfan ini. Artinya telah melewati jalan tariqah dan irfan ini juga. Ya. Dalam keyakinan ahli syair suluk, jadi dalam keyakinan ahli syair dan suluk, tanpa bantuan dan bimbingan seorang syekh, maka upaya seorang murid atau pesalik tidak akan membuahkan hasil. Jadi dalam keyakinan ahli syair suluk, tanpa bantuan dan bimbingan seorang syekh, maka upaya seorang murid atau pesalik tidak akan membuahkan hasil. Tanpa bantuan ini. Dalam keyakinan ahli syair ya, ahli syair suluk, tanpa bantuan dan bimbingan seorang syekh, maka upaya seorang murid atau pesalik tidak akan membuahkan hasil. Apa sebabnya? Karena cenderung nanti memperturutkan egonya saja, memperturutkan hawa nafsunya. Makanya tidak akan membuahkan hasil. Sebaliknya, seorang syekh atau mursyid memandang bahwa membimbing murid dalam syair suluk adalah suatu taklif. Nah, perhatikannya mas sekalian. Sebaliknya, seorang syekh. Jadi kita sekarang bicaranya syekh. Ya, seorang syekh di sini, seorang syekh atau mursyid memandang bahwa membimbing murid dalam syair suluk adalah suatu taklif. Jadi bukan kepentingannya dia, tapi taklif, kewajiban ilahi baginya. Nih, kewajiban ilahi. Taklif ataukah kewajiban ilahi baginya. Jadi bukan mengharapkan apa-apa, taklif, suatu taklif. Taklif itu kewajiban syar'i. Ya, kalau kita wajib beribadah itu kan mukallaf, dari kata taklif. Jadi suatu taklif dan kewajiban ilahi baginya. Ya. Jadi suatu taklif dan kewajiban ilahi baginya. Sehingga orang yang seperti ini tidak memiliki rasa ego, rasa sombong, atau rasa ingin diapresiasi, ingin disantuni, ingin diperhatikan, nggak ada. Karena dia melakukannya itu bukan karena murid, tetapi karena dari atas, yaitu merupakan kewajiban ilahi baginya.
sehingga harapannya dia hanya kepada Tuhan, tidak pernah berharap kepada manusia, apalagi kepada muridnya. Ya, kalau dia masih berharap kepada manusia, berarti belum selesai. Dia bukan pesalib. Ya, dia bukan pelaksana sair suluk. Ya. Makanya harus menganggap tugasnya itu sebagai taklif, suatu taklif. Ya. Dan kewajiban ilahi baginya. Ini penekanannya jemaah sekalian. Suatu taklif. Dan menurut saya Pak Ustaz, namanya ulama, ustadz, kiai, ajengan, apapun namanya, datuk, itu harus, atau di Malaysia atau di Singapura mungkin namanya cigu dan sebagainya, harusnya ini yang harus mereka miliki. Menjalankan tugas keustazan, keulamaan, kekiaian, kebuyaan, itu harus merupakan suatu taklif dan kewajiban ilahi baginya. Apabila tidak ke sini, tidak menganggapnya sebagai taklif dan kewajiban ilahi, berarti dia memilih jalan itu untuk, mohon maaf, mencari kehidupan, ya, mencari nafkah. Bapak Ibu Jemaah sekalian, ini penting sekali menyangkut masalah jiwa hati, ya, menyangkut masalah jiwa dan hati. Kita ambil contoh Muhammadiyah. Kenapa itu Muhammadiyah kok bisa berkembang pesat ya? Banyak sekali amal usahanya. Ada rumah sakit, ada panti asuhan, sekolahnya banyak sekali, universitasnya banyak. Itu Muhammadiyah. Berdiri dari tahun 1912 sampai sekarang, Muhammadiyah tidak pernah pecah. Ya kalau yang lain kan biasa pecah Pak Bu sekalian. Mohon maaf, bahkan misalnya NU pernah dulu pecah. Ya. Tapi kalau Muhammadiyah itu tidak pernah pecah. Ya. Nggak pernah kita dengarkan ada Muhammadiyah versi A dan Muhammadiyah versi B. Tidak pernah terjadi. Ya. Muhammadiyah sejak 1912 sampai sekarang tetap satu. Ya. Dan berkembang pesat. Membuat sekolah sejak zaman Belanda sampai pada zaman kemerdekaan sekarang. Sumbangsinya kepada kemanusiaan sangat besar. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah karena ada tagline-nya, ada filosofinya yang dikeluarkan oleh pendirinya yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan satu pernyataan pendek, tapi pernyataan ini adalah harus tersimpan dan gampang tersimpan di dalam lubuk-lubuk hati anggota Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah. Ini semuanya harus terngiang, tersifatkan pada jiwa setiap anggota atau aktivis Muhammadiyah. Apakah itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ini sederhana sekali Bapak sekalian. Hidupilah Muhammadiyah, ini pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan menurut saya ini adalah pernyataan irfan sebetulnya ini. Ini adalah pernyataan sair suluk. Ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan mengatakan ini pernyataannya, kita kutip di sini. Kita tanda kutip, yaitu hidupilah Muhammad dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, ini pernyataan sangat luar biasa, Bos. Itulah sebabnya setiap orang masuk ke Muhammadiyah justru berkorban, bukan untuk meminta santunan di Muhammadiyah. Enggak ada orang Muhammadiyah aktif supaya disantuni di Muhammadiyah, tidak ada. Kenapa? Kalau begitu dia menjadi beban bagi organisasi, bagi gerakan. Ya. Tetapi semua orang bergabung dengan Muhammadiyah justru banting tulang mencari sesuatu baru kemudian untuk menghidupkan Muhammadiyah. Kata-katanya hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ya. Ini sebetulnya bisa kita tinggal rubah Muhammadiyahnya dengan Islam ini. Ya. Kita tinggal ganti di sini sebetulnya supaya menarik ini. Ya, supaya sesuai dengan pernyataan buku tadi. Ya, supaya sesuai dengan pernyataan buku tadi ini, Muhammadiyahnya kita ganti dengan Islam. Ya. Ini kita ganti dengan Islam. Yaitu hidupilah Islam dan jangan mencari hidup di dalam Islam. Ya. Ini berlaku juga pada gerakan seperti Ahlul Bait dan sebagainya. Jadi hidupilah gerakan Islam ataukah gerakan keagamaan dan jangan mencari hidup di sana. Datang ke sananya untuk mencari hidup. Nah inilah jemaah sekalian tidak akan pernah bisa besar.
inilah kenapa Muhammadiyah sudah hampir sudah 100 tahun ya, sejak 1912 yang lalu, sudah 100 tahun, sudah 110 tahun lebih, sudah 111 tahun lah, karena tahun 2012 kemarin itu 100 tahun persis ya kalau versi Masehi. Ya, makanya dibuat film pada saat itu Sang Pencerah Kiai Jamak Dahlan. Jadi sudah 111 tahun itu Muhammadiyah masih eksis sampai sekarang, tidak pernah berpecah, dan amal usahanya berkembang pesat. Karena inilah yang menjadi jargon mereka. Hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah itu tidak pernah kita dengarkan ada misalnya kegiatan ceramah di bawah menyimpan nomor rekening, nggak ada. Kenapa? Semua orang hanya untuk datang menghidupi Muhammadiyah. Beda dengan di tempat lain kalau usah kita sebutkan. Selalu di bawahnya ada nomor rekening. Seperti itu. Jual-jual berbagai macam lah. Kalau di tempat lain dikatakan siapkan impak terbaik kalian. Oh, banyaklah. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya, agama hanya menjadi alat untuk melakukan mobilisasi keuangan. Harusnya seperti dikatakan Al-Quran, jahidu fi sabilillah bi amwalikum anfusikum. Ini cocok dengan ini pernyataan Ahmad Kiai Jamak Dahlan. Jahidu, bersungguh-sungguhlah, berjihadlah fi sabilillah di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum anfusikum, dan harta dan diri kalian. Bi amwalikum anfusikum. Nah, inilah yang dilakukan Muhammadiyah, sehingga kenapa Muhammadiyah sekarang berkembang pesat. Maka mungkin Muhammadiyah bukan lagi hanya sekedar di Indonesia, tapi sudah ada cabangnya di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Mungkin ada di Singapura, ada di Malaysia, dan ada di berbagai tempat lainnya. Padahal awalnya cuma kecil di Yogyakarta, sebuah tempat yang disebut dengan Kauman, didirikan oleh seorang kiai yang sangat sederhana, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi itulah Jemaah sekalian berbahagia. Jadi menurut saya, kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu anti tasawuf, anti irfan, menurut saya salah besar. Ya. Salah satu ulama terbesar Muhammadiyah yaitu Buya Hamka. Buya Hamka itu bahkan menulis buku yang sangat terkenal, yaitu tasawuf modern. Itu ada bukunya Buya Hamka, tasawuf modern. Ya. Jadi apa arti tasawuf modern? Dia bertasawuf, dia berirfan, tetapi ada modernnya. Apa modernnya itu? Nah, itu tadi, membuat lebih rasional. Karena tasawuf tradisional cenderung cenderung terkadang ada yang tidak rasional di sana ya. Kita bisa buka di sini. Sorry. Tasawuf modern. Buya Hamka. Ini ada PDF-nya malah ternyata. Ini dia. Nah, ini dia, tasawuf modern. Ini Buya Hamka punya nih Pak Ustaz. Ini gambarnya Buya Hamka, ini tasawuf modern. Jadi ini seorang aktivis Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah terbesar, menulis buku tafsir Al-Azhar, dan kemudian menulis buku tasawuf modern. Jadi kalau mengatakan Muhammadiyah anti tasawuf itu tidak benar. Ya, ini ulama besarnya ini bikin buku tasawuf modern, ya. Dan ini buku jadi bestseller ini, ya, tasawuf modern. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau belajar tasawuf, jadi antaranya bagus membaca ini karya Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka. Jadi begitulah Jemaah sekalian. Jadi yang namanya tasawuf jangan bayangkan hanya pakai jubah saja, kemudian hanya tinggal di masjid. Enggak, Muhammadiyah tidak seperti itu. Makanya tasawufnya atau keirfannya Muhammadiyah itu tadi adalah bagaimana caranya membesarkan gerakan Muhammadiyah tanpa berharap apa-apa. Nah, karena dikatakan kehadirannya di sana adalah suatu taklif dan kewajiban ilahi baginya. Ingat, suatu taklif dan kewajiban ilahi baginya. Ya, bukan tidak punya kepentingan lain. Ya. Tidak akan orang yang seperti ini, kalau benar seperti ini, maka tidak mungkin mengeksploitasi kegiatan keagamaan untuk kepentingan-kepentingan sifatnya duniawi, sifatnya material. Bagi orang seperti itu, semuanya Allah yang atur. Kalau dia dapat dari Allah, kalau tidak dapat juga adalah ridho Allah. Dia tidak pernah dapat apa-apa. Kenapa? Karena bagi dia itu adalah tugas ilahiyah, kewajiban ilahi baginya. Ya. Tidak mungkin meminta dan mengharap kepada makhluk. Jadi dia sudah sampai pada tingkat tidak meminta dan tidak mengharap kepada makhluk. Itu kata-kata itu.
Jadi kalau menjadikan tugas mursyidnya itu sebagai taklif dan kewajiban ilahi, maka sampai pada tingkat seperti ini tadi, ya tidak meminta, ya tidak meminta dan berharap kepada makhluk. Jadi tidak meminta, berharap kepada makhluk. Ya, ini dia. Jadi penekanannya di sini adalah tidak meminta, meminta dan berharap. Tidak pernah meminta dan berharap kepada makhluk. Kalau ada gerakan-gerakan apapun, atas asar apapun, kalau selalu meminta dan berharap kepada makhluk, tidak akan pernah besar, tidak akan pernah bisa besar. Belum apa-apa sudah berpecah. Belum apa-apa sudah pecah. Padahal masih kecil sudah pecah. Kenapa? Ya karena punya kepentingan. Muhammadiyah dari 1912 sampai sekarang tidak pernah berpecah. Satu saja Muhammadiyah sampai sekarang. Nggak ada dua versinya. Padahal Muhammadiyah ini adalah semua warga negara Indonesia yang Islam punya peluang untuk jadi warga Muhammadiyah. Atau bahkan seluruh Islam. Karena sudah ada di Singapura, sudah ada di Malaysia juga. Apa sebabnya? Karena mereka tidak pernah menjadikan kegiatannya untuk meminta dan berharap kepada makhluk. Tidak pernah tidak pernah membuat bahasa halus untuk meminta ataupun berharap kepada makhluk. Apa sebabnya? Harapannya kepada Khalik. Ingat, permintaan dan harapannya kepada Khalik seperti Al-Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah. Maka tugas mursyidnya adalah sebagai tugas ibadah, kewajiban ilahi baginya, dan karenanya hanya meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi matanya tertutup 100% kepada makhluk. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Jika tidak pernah mengeksploitasi gerakan. Ya. Tidak meminta dan berharap kepada makhluk. Ini kata-kata sangat menarik. Ya, tidak boleh meminta dan berharap kepada makhluk. Ya. Bahkan kalau sudah sampai pada tingkat advance, ya, harus ada bolehnya di sini. Tidak boleh. Ya. Bukan lagi tidak meminta, tapi tidak boleh. Tidak boleh meminta dan berharap dan mengharap kepada makhluk. Karena begitu meminta dan mengharap kepada makhluk, berarti hatinya tidak lagi kepada Khalik. Ya. Kalau dia benar-benar ada salik yang sempurna tadi, yang sudah selesai pada dirinya tadi ini, ya, maka dia tidak mungkin ada permintaan dan harapan sesedikit apapun kepada makhluk. Ya. Jadi seorang syekh atau mursyid memandang bahwa membimbing murid dalam sair suluk adalah suatu taklif dan kewajiban ilahi baginya. Demikian pentingnya syekh sebagai pembimbing agama. Kembali agama, bukan lagi sekedar irfan, agama. Dan murabbi rohani. Kita artinya saja murabbi rohani. Salik sampai para sufi memandangnya berkedudukan pengganti Nabi. Berkedudukan pengganti Nabi. Sallallahu alaihi wa alihi. Syekh Al-Ghazali, Syekhul Islam Al-Ghazali, imam kalau di Indonesia biasanya Imam Ghazali. Syekh Al-Ghazali dalam hal ini berkata, sebagaimana Allah SWT mengirim para nabi alaihi wassalam, sehingga tujuannya itu adalah untuk menuntun makhluknya, maksudnya manusia ini. Dalam gaibnya para nabi alaihi wassalam terdapat naib. Jadi ingat, dalam gaibnya para nabi, dalam ketiadaan para nabi karena meninggal atau apa, maka terdapat naib. Naib itu pengganti. Terdapat naibnya. Ya. Terdapat naib, yaitu pengganti. Mereka itu para nabi yang berkedudukan juga atau mempunyai kedudukan sebagai penuntun dan penunjuk makhluk. Ya, jadi menjadi penuntun dan penunjuk makhluk. Ya. Menjadi penuntun dan penunjuk makhluk. Penuntun dan penunjuk makhluk. Ya. Berkedudukan sebagai penuntun dan penunjuk makhluk. Ya. Sementara naib dan pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara setiap kaum dan kelompok dari pesalik adalah syekh mereka. Jadi naib dan pengganti Nabi di setiap kaum, setiap komunitas atau kelompok dari pesalik, maksudnya kelompok pesalik,
adalah syekh mereka. Artinya syekh yang kalau ditarik ke atas, kembali tarik kepada nabi. Kembali kepada nabi tadinya, yang merupakan ini pengganti para nabi. Yang kita ikuti melalui naibnya. Nah, dalam pandangan Al-Quran atau dalam pandangan Al-Bait, bahwasanya dalam gaibnya para nabi terdapat naibnya, yaitu para maksumin. Dalam gaibnya maksumin, seperti yang terjadi sekarang, maka penggantinya adalah para ulama, yang biasa disebut dengan maraji atau marja. Begitulah seterusnya ke bawah. Nah, inilah yang akan membimbing makhluk. Sementara naib dan pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara setiap kaum dan kelompok dari pusalik adalah syekh mereka. Jadi ada syekhnya. Jadi syekh-syekh yang di kelompok mereka masing-masing. Jadi kalau kitanya sekarang ustadz lah. Jadi harusnya ustadz itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi membimbing orang untuk sampai kepada salik, untuk melakukan suluk. Apa substansinya? Yaitu menghilangkan, membersihkan jiwa dari apapun juga selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu syekh dan mursyid adalah naib Rasulullah. Jadi inilah kesimpulannya. Karena itu syekh dan mursyid adalah merupakan naibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syekh dan mursyid di sini untuk paling di bawah kita artinya saja ustadz, ulama, kiai, harusnya berkualifikasi seperti mursyid yang membimbing umat, membimbing anggota majelis taklimnya, membimbing masyarakatnya, membimbing lingkungan sekitarnya untuk mencapai kesempurnaan. Bukan menjadikan umatnya, menjadikan pengikutnya, menjadikan anggota komunitasnya sebagai sapi perah. Sebagai objek yang dieksploitasi secara material dan ekonomi. Kalau itu yang terjadi, maka dia bukan syekh atau mursyid yang merupakan naib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia, ini adalah pentingnya mursyid. Jadi kalau kita mencari mursyid, ya kita lihat kriteria seperti ini tadi. Kalau dia punya kepentingan-kepentingan, berarti dia bukan mursyid. Ya, Bapak sekalian, saya pertama kali mengenal kata-kata ini dari Murtada Mutahhari. Ayatullah Murtada Mutahhari mengatakan bahwa kalau ada ulama atau ustadz atau syekh yang ketika mengajari murid-muridnya dan menggantungkan hidupnya kepada murid-muridnya, maka alih-alih boro-boro dia akan menyembuhkan muridnya dari penyakit dunia, justru akan semakin merusakkannya. Karena apa? Karena yang bersangkutan, si ulama sendiri sudah rusak dari awal. Itu kata Murtada Mutahhari dalam fitrah manusia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, tidak boleh ada harapan, apalagi mengeksploitasi semua kegiatan keagamaan untuk kepentingan-kepentingan itu. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Kalau ini kita tidak lakukan, ya inilah menyebabkan Islam ini berjalan seperti menjadi seperti siput. Ya, bukan seafood di laut, tapi siput. Siput itu yang ada cangkangnya, lelet, jalannya lelet kan. Nah, itu dia. Jalannya lelet. Apa sebabnya? Karena itu tadi, agama hanya dijadikan sebagai komoditas yang dikapitalisasi dan dimonetisasi oleh pemilik kepentingan tertentu. Ya, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, sistem pengajaran keagamaan kita melalui lembaga-lembaga non formal ini atau majelis-majelis ini tidak menyembuhkan umat, tetapi justru sebaliknya semakin membuat umat itu. Di umat juga akhirnya apa yang terjadi? Umat juga tidak mengikuti ustadznya berdasarkan rasionalitasnya, berdasarkan tadi kebenarannya atau rushdnya, karena dia tidak mengikuti mursyid, maka tidak mengikuti rushdnya. Rushdnya itu rasionalnya. Tapi mereka mengikutinya berdasarkan satu adalah popularitasnya, yang kedua adalah berdasarkan retorikanya. Kalau berbicara dia punya retorika, naik turun, sehingga orang terpukul, nah itu dia bahasanya diikuti. Jadi orang mengikut bukan karena ingin tertunjuki jiwanya, bukan karena ingin menjadi salik, tetapi juga ingin menjadi bagian daripada sarik. Sarik itu adalah mencuri. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, kita semuanya, terutama Al-Fakir ini, kita berlindung dari Allah SWT dari sifat-sifat yang seperti itu, karena kita sudah mempelajari surat Al-Insan, bagaimana di dalam surat Al-Insan itu Allah mengajarkan kita mencari seorang mursyid ataukah seorang syekh. Ya. Di dalam surat Al-Insan ini kita ulangi kembali ya. Tadi itu
Kita melihat kembali dalam surat Al-Insan ya. Surat Al-Insan. Surat yang ke-76. Dia. Ayatnya 9 ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Jadi kita mulai dari ayat 8 ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatima wasira. Memberi makan. Ingat kata memberi makan di sini termasuk terutama adalah ilmu, karena makanan rohani adalah ilmu. Wa yut'imuna at'ama ala hubbi, kepada yang dicintainya, miskina, kepada orang miskin. Miskin bisa bermakna tidak punya pengetahuan agama. Wa yatima, yatim, tidak punya wali, tidak punya mursyid. Wasira, dan tawanan, terpenjara oleh ketidaktahuannya. Baru kemudian si mursyid berkata, innama nut'imukum, hanya saja kami ini sebagai mursyid memberi makan kepada kalian, memberi makan rohani kepada kalian, liwajhillah, semata-mata karena wajah Allah. La nuridu, kami tidak ingin, la nuridu minkum, kepada kalian, jazaan, balasan, wala syukur, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Inilah jemaah sekalian berbahagia, petunjuk mendapatkan mursyid yang benar di dalam kitab suci Al-Quran. Dan harusnya yang namanya pengikut Al-Quran atau mengimani Al-Quran, semua tindakan dan perbuatannya harusnya reverse, merujuk kepada kitab suci Al-Quran seperti ini. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian ini bisa memperbaiki atau paling tidak menambah pengetahuan kita. Dan terakhir, ini adalah tadi kata sarik wasarik. Allah katakan kalau dia pencuri, justru potonglah tangan mereka. Apa sebabnya? Karena justru merusak tatanan. Nah, marilah Bapak sekalian kita masuk pada babak selanjutnya, yaitu tanya jawab bagi mereka yang bertanya. Jadi pada malam ini sampai di sini ya. Kita sampai di sini tanggal 1 Juli 23. Silakan Pak yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, Ustaz, pandangan 7 nafs yang kita bincang siang tadi, Ustaz. Dan kasus Nabi Musa AS ditunjuki Allah untuk temui Nabi Khidir. Maka jelas sekali makam berbeza kita ni mengakibatkan kita juga melalui benteng-benteng hijab menemui mursyid tadi juga bukan seperti Nabi Musa tadi yang dapat direct kepada arahan Allah. Beri pencerahan, teguran dan juga panduan, Ustaz, supaya kita mudah-mudahan dapat tambahkan ilmu melalui makam mencari mursyid tadi. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak, Bang. Cuma sekali mari kita ke surat Al-Kahfi lagi ya. Tadi kita sudah di 17. Nah, kita terus ke bawah ya. Kira-kira sampai ayatnya berapa nih? Ayat 17. Ya. Kurang lebih ayatnya 80 ini nih. Ya, kita sampai ke ya. Ini masih ke bawah lagi ya. 80 ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah cerita Nabi Khidir kepada Nabi Musa yang dalam tanda petik gagal sebagai murid. Ya, kita lihat dulu sini. Ya. Jadi kemudian, Nabi Khidir berkata begini. Inilah seorang mursyid yang Nabi Khidir berkata begini. Karena Nabi Musa 3 kali melanggar, pelanggarannya adalah bukan persoalan apa yang diungkapkan oleh Nabi Musa salah sebetulnya. Yang dilanggar adalah persepakatan, yaitu bahwa kamu jangan bertanya kalau belum selesai. Jangan bertanya kalau belum saatnya, kira-kira gitulah. Ya, makanya kan tadi bertanyanya Nabi Musa itu di tengah jalan. Begitu Nabi Khidir atau Nabi Khidir ini melubangi perahu, diprotes langsung sama Nabi Musa. Nah, itu dia. Padahal kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Khidir, ya kamu ikut saja sama saya. Ya, itu kan tadi kita kembali tadi dulu di permulaannya ya. 66 tadi.
hal attabiuka antu alih dan seterusnya. Kemudian innaka lan tastati' ma'a sabra. Baru kemudian kita nih. Qala, ya Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallah sabiran. Jadi Nabi Musa berkata, wahai Khidir, wahai guru, saya akan ikut dan kamu akan menemukan aku insyaallah sabar. Wala asilaka, dan saya tidak akan durhaka kepadamu. Saya tidak akan mendurhakai perintahmu, urusanmu. Qala fa ini tabatani, Nabi Khidir berkata, ini Khidir. Nabi Khidir berkata, fa ini tabatani, kalau kamu mengikuti aku, fa ini tabatani, kalau kamu mengikuti aku, falantas alin, inilah perjanjiannya. Kalau kamu benar-benar mau ikut kepadaku, maka syaratnya adalah fala tas'alni. Kamu tidak boleh bertanya dulu kepadaku. Ansyain, tentang apapun juga. Hatta sampai disalaka. Sampai saya sendiri nanti menjelaskannya, menguraikannya, mendeskripsikannya, mendescribe-nya kepada kamu. Hatta disalaka minhu zikra. Sampai aku menceritakan masalah itu kepadamu dengan hikmah-hikmah pelajaran yang ada di dalamnya. Nah, tetapi Nabi Musa dilanggar ini. Setiap Nabi Khidir berbuat, mengelobangi perahu, diprotes gitu. Ketika Nabi Khidir mematikan anak kecil, diprotes. Ketika protes. Nah, sehingga kemudian Nabi Khidir berkata, hada firaku baini wa bainaka. Setelah 3 kali melanggar, hada inilah firaku baini wa bainika. Inilah saat perpisahan. Firak itu perpisahan. Baini wa bainika. Antaraku dan antara kamu. Saunabiuka, saya akan menjelaskan kepadamu bita'wili, ta'wil, makna-makna asli pada setiap perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sanggup untuk sabar dengannya. Malam tastati alaihi sabra. Apa yang kamu tidak sanggup sabar atasnya. 1, amma safinatu, adapun perahu tadi yang saya bocorin, yang saya lubangi, fakanat lima sakina, itu adalah miliknya anak orang miskin. Ia maluna fil bahri, yang bekerja di lautan. Para maksudnya mencari nafkahnya di lautan, itu maksudnya. Mencari nafkahnya orang miskin itu di lautan. Di lautanlah dia menggantungkan nafkah kehidupannya. Berarti secara lahiriah. Fa'arartu an aibaha, maka aku bermaksud untuk merusakkan perahunya. Apa sebabnya? Wakana wara'um, karena di belakang sana malikun, ada seorang raja. Ya'khuzu kulla safinatin ghasba, akan menyita, mengambil, merampas perahu-perahu dengan paksa kalau perahunya bagus. Nah, supaya tidak dirampas, dibocorin. Saya lihat, ini perahu bocor, nggak usah diambil. Kan berarti menyelamatkan. Tapi oleh Nabi Musa dilihat secara sepintas saja. Nah, begitulah seterusnya. Tapi ala kulli hal, kita percepat ke bawah, ya. Kita percepat ke sini, ya. Ini dia kata-kata ini. Setelah menerangkan semuanya hikmah-hikmahnya, Nabi Khidir mengatakan, wa ma fa'altu an amri. Semua perbuatan itu bukan dari saya. Ma fa'altu, bukan aku yang melakukan. Ma fa'altu, saya tidak mengerjakan. An amri itu kepentingan saya, urusan saya. Jadi artinya sebagai mursyid di sini mengatakan bahwa tidak ada dari saya yang saya lakukan. Ya, tidak ada dari saya. Ma fa'altu an amri. Nah, kalau itu bukan dari dirinya, pribadinya Nabi Khidir, terus dari mana? Yaitu amrullah, dari amrnya Allah. Berarti dari perintah Allah, berarti dari kitab suci. Nah, disinilah kita lihat bahwa tadi dikatakan dalam buku itu, penekanan pada Al-Quran itu penting sekali. Ya, fa'altu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Itulah ta'wil dari kejadian-kejadian yang kamu tidak sabar dengannya. Maka seperti tadi di sini, benar-benar kita butuh yang disebut dengan Al-Quran tadi di sini. Ya, jadi nih pancaran Al-Quran. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Dengan demikian, seperti pertanyaan Pak Nur tadi, supaya kita bisa benar-benar ke sana, ya kita harus mengerti Al-Quran. Maka jemaah sekalian, kita lihat antara guru dan murid, antara mursyid dengan murid di sini, yang mempertemukannya sebetulnya Al-Quran untuk menghindari terjadinya misalnya bias. Ya kan, misalnya guru bisa juga bias.
Ya kan dia bukan maksumin, bukan terjaga. Dia mungkin adalah masuk kategori insan kamil tapi masih belum terjaga. Oleh sebab itulah supaya murid juga bisa mengontrol gurunya, ya harus ada alat kontrolnya. Nah, begitu ya supaya guru juga bisa mengontrol muridnya, harus ada alat kontrolnya yang disepakati bersama. Apakah itu? Itu kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran inilah yang pertemukan antara mursyid dengan murid sebetulnya. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang datang dari Allah dan mursyid tadi bertanggung jawab secara taklifi untuk membimbing muridnya untuk sampai kepada kesempurnaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ada 3, mursyid, murid, dan di tengahnya ada Al-Quran. Ya, yang menjadi parameter, barometer untuk menilai mursyid, menilai muridnya, murid bisa menilai mursyidnya. Berikutnya lagi kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Saban. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Pak Saban. Afwan Ustaz. Ya, Ana ingin bertanya, kalau kita di Singapura, di Malaysia, mungkin kita sukar untuk mendapatkan seorang mursyid. Jadi kalau di Indonesia ni bagaimana Ustaz? Mungkin ada yang mungkin senarai nama-nama mursyid yang boleh mungkin kita jadikan sebagai satu referensi ataupun kita dapat ikut mengambil mursyid sebagai pembimbing kita. Mungkin ada senarai-senarai nama yang mungkin Ustaz ada. InsyaAllah, walau alam Ustaz. Ya, itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Kalau dalam pandangan saya Pak Saban Al-Fakir ini, semua ulama-ulama kita terutama di kalangan pecinta keluarga Nabi ini pada dasarnya memiliki syarat untuk mursyid. Tinggal kita sebagai murid memastikan apakah bimbingannya itu benar-benar benar atau kurang. Itu tadi adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran lah yang kita jadikan sebagai pedoman. Apakah yang disampaikan itu sejalan dengan Al-Quran atau tidak? Karena kita di kalangan pengikut keluarga Nabi ini atau di kalangan pengikut keluarga Rasulullah ini, itu kan disebut sebagai pasangan Al-Quran. Bahkan Imam Mahdi pun juga, Imam Zaman pun juga, ya kita menyebutnya sebagai pasangan Al-Quran. Assalamualaikum ya syarikal Quran, kan begitu. Salam atasmu wahai pasangan Al-Quran. Syarikal Quran itu adalah sekutu Al-Quran, pasangan Al-Quran. Nah, jadi oleh sebab itulah inilah. Jadi semua ulama kita pada dasarnya, karena kalau dia ulama di Ahlul Bait ini kan berarti dia membimbing orang untuk sampai ke atas, Pak Sahabat. Ya, kalau ada yang mengaku sebagai ulama atau ustaz tapi tidak membimbing orang kepada maksumin, berarti sudah salah. Ya, dan gerakannya sudah benar dari ustaz menuju kepada marja, marja kepada maksumin, maksumin kepada Rasulullah, Rasulullah kepada Allah, seperti itu. Jadi ada rasulnya, ada walinya. Walinya tadi berfungsi sebagai mursyida, walian mursyida. Nah, seperti itu. Jadi inilah saya kira pada dasarnya semua ulama di Al-Bait kita bisa kita jadikan sebagai mursyid. Yang pasti tadi kita lihat bagaimana caranya, karena secara pribadi Al-Fakir juga tidak bisa melihat setiap orang secara mendalam karena kita interaksinya terbatas. Ya tentu kita lah nanti pada saat belajar dari sana kita harus melakukan penilaian-penilaian. Apa sebabnya? Satu tadi, siapapun ulamanya, ustadznya, dimanapun pernah belajar, dia tetap bukan maksumin. Yang maksumin itu kan sudah terbatas pada 14 manusia suci. Jadi selain itu tentu bukan maksumin. Apa artinya? Bahwa punya kemungkinan untuk bias, untuk deviasi, untuk menyimpang. Nah, apa dasar penilaian kita mengatakan itu terjadi bias ataukah penyimpangan? Yaitu tadi Al-Quran. Seperti itu Pak Sabar. Terima kasih banyak. Afwan Ustaz. Mungkin mungkin kita, apa pemahaman saya ialah apabila kita mengambil seorang itu sebagai mursyidnya, mungkin ada amalan-amalan yang diajarin, kemudian bagi gurunya itu dia monitor, dia dapat mengawal dan melihat pergerakan anak muridnya secara langsung, begitu Ustaz. Itu yang pemahaman anak kalau ada mursyid yang ingin kita bergantung gitu Ustaz. Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Itu terjadi kalau di ini Pak Saban, kalau di tasawuf sunni sebetulnya. Ya. Ketika kita masuk dalam tasawuf falsafi namanya, kan ada 2 macam tasawuf itu sebetulnya, ada tasawuf sunni, ada tasawuf falsafi. Ya.
Kalau tasawuf falsafi yang lebih banyak dipakai dari irfan itu tidak seperti itu. Kalau di sana di sebelah memang itu terkadang ditanyakan bagaimana salat tahajud kamu. Nah itu dia pada membimbing jiwanya murid. Membimbing jiwanya murid. Maka amalan-amalan yang dilakukan tadi untuk belajar mengajari dirinya untuk berdisiplin itu yang menentukan adalah murid sendiri. Tadi kita katakan, murid ini kan berbeda-beda. Ada yang misalnya belum rapih salat 5 waktunya. Belum rapih ternyata selalu ditunda-tunda pasaban. Belum awal waktu. Maka dia harus mengajari dirinya untuk awal waktu. Itulah sebabnya setiap orang datang kepada Nabi bertanya apa itu Islam, berbeda-beda jawabannya. Tergantung daripada siapa muridnya. Misalnya ada muridnya yang kurang bagus hubungannya dengan orang tuanya. Bertanya, ya Rasulullah, apa itu Islam? Ya katakan berbuat baik kepada orang tua. Itu. Ada yang tanya lagi, Nabi tahu informasinya. Kalau orang ini tidak bagus dengan hubungannya dengan keluarganya, istrinya. Apa itu Islam ya Rasulullah? Rasulullah katakan berbuat baik kepada keluarga, istri, dan anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya berbeda-beda. Ada yang sudah bagus di sana, tapi yang bersangkutan ini masih kurang bersemangat kalau diajak untuk membela negara. Maka ketika bertanya apa itu Islam ya Rasulullah, dia katakan berperan di jalan Allah. Nah jadi berbeda-beda pada jawabannya tergantung daripada kondisi muridnya masing-masing. Tidak boleh diseragamkan karena kondisi keadaan jiwa dan rohani muridnya masing-masing berbeda-beda. Nah, makanya yang paling tahu kondisi jiwa masing-masing adalah diri kita. Di mana kelemahan kita? Misalnya kita sadari bahwa kita masih suka berkata-kata kasar. Marilah kita melatih diri kita untuk, cobalah kalau kita berkata-kata jangan sampai menyakiti hati pendengarnya. Jangan sampai membuat orang yang mendengar itu merah telinganya, kupingnya. Jadi itulah yang harus kita latih. Ya. Kalau selama ini ternyata kita masih belum bagus hubungannya dengan istri kita, marilah kita memperbaiki hubungan dengan istri kita. Marilah kita memperlakukan istri kita dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan lemah lembut. Seperti itulah. Ya, jangan kalau ada di antara kita masih suka membentak-bentak istrinya, ini harus dilatih nih. Harus menjadikan itu sebagai musyaratah. Ya, supaya berhenti dari situ. Jadi keadaan setiap kita berbeda-beda. Seperti itu Mas Aman. Baiklah Bapak Syukran. Ya, afwan Mas Aman. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kesertaan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kelapangan dada oleh Allah SWT untuk terbimbing kepada jalan yang benar ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.